Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya menghijaukan kembali kawasan hutan pasca kebakaran besar, kelompok tani hutan lestari Lampuyang di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, melaksanakan aksi penanaman pohon. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur dinilai berjalan dengan baik. Hal itu dilihat dari minimnya protes dan keberatan dalam setiap tahapan yang berjalan, meski tingkat partisipasi pemilih belum mencapai target. Program makan bergizi gratis di Kota Waringin Timur yang sempat beberapa kali tertunda, akhirnya dimulai ketika menjelang bulan Ramadan. Terkait pelaksanaannya, di bulan Ramadan nantinya, pihak vendor masih menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Program makan bergizi gratis di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, akhirnya mulai dilaksanakan. Program Astacita Presiden dan Wakil Presiden tersebut disambut gembira siswa dan orang tua murid. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar turnamen futsal antar sekolah menengah atas sederajat. Diikuti 16 tim, SMA Negeri 2 Sampit berhasil meraih juara setelah menaklukkan SMA Tarunajaya dalam laga final. Komando Distrik Militer 1015 Sampit siap mengamankan industri kelapa sawit di daerah setempat. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar TNI ikut terlibat dalam mengamankan aset strategis nasional. Sebagai persiapan penanaman pohon di kawasan hutan, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan lestari Lampuyang mendapat arahan sejumlah pihak. Salah satunya dari penyuluh kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis bibit pohon kepada Ketua Kelompok Tani Hutan Lestari Lampuyang. Selanjutnya kelompok tani menuju kawasan hutan yang akan ditanami pohon, yang lokasinya berjarak sekitar 3 km dari kantor desa setempat. Untuk mencapai lokasi, mereka harus menempuh perjalanan air menggunakan kelotok selama 1 jam, hingga menembus semak belukar di kanan kiri sungai kecil. Sesampai di lokasi langsung dilakukan penanaman beberapa jenis pohon, di antaranya jelutung, pulai, jengkol, dan pantung. Aksi ini sebagai bagian dari program kehutanan sosial dalam bentuk skema hutan kemasyarakatan dengan membentuk kelompok tani. Kawasan hutan itu akan diusulkan ke Kementerian Kehutanan untuk mendapat aspek legalitas agar masyarakat mendapatkan manfaat dari kawasan hutan tersebut. Ini sebenarnya merupakan bagian dari program perhutanan sosial dalam bentuk skema hutan kemasyarakatan. Namun areal ini sebagai areal yang rencananya nanti akan diusulkan untuk perhutanan sosial. Jadi memang dari tahap awal adalah pembentukan kelompok, nanti akan mengusulkan program perhutanan sosial ke Kementerian Kehutanan, dan ini merupakan akses legal masyarakat gitu agar bisa mendapatkan manfaat dari kawasan hutan. Penanaman pohon ini sebagai aksi untuk menghijaukan kembali ribuan hektar kawasan hutan setelah pada tahun 1997 lalu sebagian besar pohon yang ada di kawasan hutan tersebut habis dilanda kebakaran hebat. Alhamdulillah dukungan masyarakat sangat antusias sekali kepada kami dengan adanya program ini. Maka dengan diadakannya penanaman hutan atau katakanlah menghutankan kembali dan menghijaukan kembali hutan yang ada. Karena ini bekas atau mantannya pasca dulu kebakaran pada tahun 97 hingga sekarang menjadi semak belukar sampai sekarang. Jadi harapan kami ke depannya agar bisa hutan ini hijau kembali seperti sedia kala.
Aksi penanaman berbagai jenis pohon ini juga sebagai upaya menjaga ekosistem dan habitat yang ada sehingga kawasan hutan tersebut bisa tetap lestari. Masalah kehutanan yang ada diprogramkan oleh pemerintah ini perlu ditambahkan, perlu dikembangkan agar supaya menjaga ekosistem yang ada di sini, yang kedua menjaga habitat yang ada di sini, yang ketiga menjaga agar terpeliharanya hutan ini dan bisa mendapatkan manfaat kepada masyarakat, kepada penduduk dan kepada halayak ramai lah pada umumnya. Nah, terus yang keempat agar supaya kita bisa melestarikan alam, melestarikan hutan ini agar supaya hutan kita ini tetap lestari, Pak. Dengan kegiatan reboisasi ini diharap dapat memberikan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sebagai upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Mashud Badarudin, Hayat TV. Baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar evaluasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kegiatan itu dilaksanakan bersama dengan dinas dan instansi terkait termasuk partai politik dan pihak lainnya. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Muhammad Rifki menyebut pihaknya mendapat berbagai catatan dari sejumlah pihak mulai dari tahapan pemutakhiran data, sosialisasi, teknis pencalonan, pemungutan dan penghitungan, serta rekapitulasi suara. Namun secara umum, pelaksanaan pilkada di Kota Waringin Timur dinilai berjalan dengan baik, bahkan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Hal itu dilihat dari minimnya keberatan terhadap tahapan pelaksanaan pilkada. Meski begitu, Rifki mengakui jika tingkat partisipasi pemilih belum mencapai target 80%, yaitu hanya sekitar 67% dari sekitar 300.000 daftar pemilih tetap. Hanya saja, banyak pihak yang memaklumi terhadap kondisi tersebut. Ini hasil evaluasi tadi beberapa masukan dari beberapa pihak bahwa pelaksanaan pilkada ini sudah berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan minimnya keberatan baik dari sama penyelenggara maupun dari pihak luar terhadap proses pelaksanaannya. Jadi pada umumnya kawan-kawan mengapresiasi pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Kota Timur. Jadi memang partisipasi kita di pilkada ini kan berkisar 67%, sekian lah. Jadi memang itu jadi catatan juga. Cuma beberapa pihak juga memahami bahwa banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih ini. Kalau dikatakan tidak memenuhi target yang sudah kita sampaikan, ya bisa kita akui itu, tapi memang ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi. Tapi kalau dibandingkan dengan pemilu tahun 2000, pilkada tahun 2020 lalu, angkanya ya sedikit meningkat sedikit aja. Pasca Pilkada Kota Waringin Timur dengan telah dilantiknya Haliki Nur dan Irawati sebagai Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kota Waringin Timur akan terus menjalankan tugasnya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Termasuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sebagai persiapan menghadapi pemilihan umum berikutnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Program pemberian makan bergizi gratis di Kabupaten Kota Waringin Timur secara resmi dimulai pada Senin 24 Februari. Selama 5 hari ke depan, pelaksanaan program tersebut akan terus dievaluasi. Program MBG di Kota Waringin Timur awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari. Setelah 3 kali mengalami penundaan, program tersebut akhirnya terlaksana di Kota Waringin Timur saat menjelang bulan Ramadan.
Terkait pelaksanaan MBG di bulan Ramadan hingga Idul Fitri nantinya, pihak vendor dapur umum belum bisa memberikan kepastian. Apakah program itu tetap berjalan dengan metode berbeda atau ditiadakan sementara waktu? Pihak vendor menyebut, untuk pelaksanaan program MBG di bulan Ramadan pihaknya masih menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Kami belum terlalu banyak berstatement, belum berani, karena kami juga sambil nunggu arahan dari pusat seperti apa teknisnya dari liburan mulai tanggal 27 sampai ke bulan puasa, bulan Ramadan, sampai ke Idul Fitrinya seperti apa kan belum tahu. Jadi kami nanti tetap berkoordinasi sama SPPG dari BGN Pusat. Kami tetap menunggu, kita sama-sama lihat aja nanti. Untuk diketahui, tahap awal pelaksanaan MBG di Kota Waringin Timur masih dilakukan oleh satu vendor. Vendor tersebut melayani sekitar 3.000 hingga 3.500 siswa yang berada di 19 sekolah taman kanak-kanak hingga menengah atas di wilayah Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, program pemberian makan bergizi gratis di Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya mulai dilaksanakan Senin 24 Februari. Sebagai tahap awal, program MBG dilaksanakan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang oleh satu vendor dapur umum. Vendor tersebut melayani sebanyak 3.000 hingga 3.500 siswa penerima manfaat yang tersebar di 19 sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas sederajat. Meski baru dimulai, program yang menjadi janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden tersebut direspon positif orang tua dan siswa. Mereka berharap program MBG terus berlanjut dengan menu makanan yang disajikan berbeda setiap harinya. Sebagai orang tua murid ya, saya menanggapi masalah makanan ini ya alhamdulillah terpenuhilah kelihatannya hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa yang lebih baik lagi untuk sarapan makan sehat anak ini. Sebab kayaknya anak-anak ini kadang pilih-pilih lah makannya. Ya jangan sampai yang menunya itu juga. Anak-anak juga harus dipenuhin gizinya. Supaya untuk gizi itu kan untuk kecerdasan anak-anak Indonesia. Hari pertama program MBG di Kota Waringin Timur dilaksanakan dengan menyajikan menu makanan nasi putih, ikan ayam, tahu, sayur tumis buncis wortel, serta 2 buah jeruk. Para siswa tampak lahap menyantap makanan bergizi yang pengolahannya diawasi perwakilan Badan Gizi Nasional. Namun untuk siswa yang saat itu memiliki alergi ayam, menu makanan diganti dengan ikan. Mas Gilang dapat menu apa hari ini, Mas? Ayam, buah, sayur, sama nasi, sama tahu. Terlihat lahap tadi Mas makannya, memang menunya Enak, enak. sama lapar. Lapar juga berarti ya. Ini pengennya gimana Mas? Tiap hari ada makan bergizi gini atau gimana? Tiap hari, Pengennya tiap hari ada. Iya. Nah, kalau menunya pengennya sama terus atau gimana? beda. Tiap hari beda-beda. Senang bisa makan gratis dari Pak Presiden. Ini kan ada menunya terlihat beda sendiri ini deh, nggak ada ikan ayamnya. Kenapa nih? Karena saya alergi makan ayam. Oh, jadi menunya diganti gitu ya? Iya, Kalau adek maunya gimana? Ini makannya ada tiap hari? iya ada tiap hari, sampai 3 hari aja. Karena kan libur, Oh, pas libur. bulan puasa. Bulan puasa libur. Iya, Jadi nanti setelah bulan puasa pengennya ada lagi makan Iya. begini. Dengan terpenuhinya gizi anak melalui program MBG, diharap dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Laga final turnamen futsal Piala Disdik Kota Waringin Timur tahun 2025
mempertemukan tim dari SMA Negeri 2 Sampit melawan SMA Tarunajaya. Sejak dimulainya pertandingan, kedua tim saling jual beli serangan dengan permainan yang syarat strategi. Namun begitu, SMA Negeri 2 Sampit berhasil menguasai lapangan hingga mampu menaklukkan SMA Tarunajaya. Dalam pertandingan dengan waktu 2 kali 20 menit tersebut, SMA Negeri 2 Sampit dengan kaos tim berwarna merah berhasil membungkam SMA Tarunajaya berkaos ungu dengan skor 7-2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Irfansah menyebut, kedua tim dalam laga final tersebut menyuguhkan permainan yang seru dan sangat menghibur. Bakat-bakat para siswa sangat terlihat dalam final turnamen tersebut. Barusan menyaksikan pertandingan final yang memang benar-benar menghibur dan ada permainan-permainan yang memang kita harapkan. Saya mengharapkan nantinya ada juga pertandingan-pertandingan event-event seperti ini. Mudah-mudahan nantinya lebih banyak lagi dan bisa menghasilkan pemain-pemain yang bisa membanggakan Kabupaten Kota Waringin Timur. Sekretaris Asosiasi Futsal Kota Waringin Timur, Adi Wahyudi mengatakan, sangat antusias dengan turnamen tersebut. Ia menilai jika permainan kedua tim di partai final tersebut menunjukkan hal yang sangat positif bagi kemajuan olahraga futsal di daerah setempat. Dari pantauan kami Asosiasi Futsal Kabupaten Kota Waringin Timur, pertandingan malam ini sangat berkualitas. Berkenan dengan kejurprop atau proprop ke depan, dari pantauan kami yang melihat dari hasil final hari ini, kami sangat optimis. Ke depan Kota Waringin Timur, asalkan dari panitia proprop kembali berkomitmen jika menggunakan potensi-potensi lokal di Kabupaten Kota Waringin Timur ataupun potensi lokal di Provinsi Kalimantan Tengah, kami yakin Kotim bisa berbicara besar di ajang kejurprop ataupun porprop. Turnamen futsal Disdik Kota Waringin Timur yang diikuti 16 tim ini akhirnya mengeluarkan SMA Negeri 2 Sampit sebagai juara pertama dan SMA Tarunajaya pada juara kedua. Sementara juara ketiga diraih bersama oleh SMA Negeri 3 Sampit dan SMA Negeri 4 Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengeluarkan arahan agar aparat negara termasuk TNI ikut terlibat dalam mengamankan industri kelapa sawit sebagai aset strategis nasional. Terkait hal itu, Komandan Kodim 1015 Sampit, Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata menegaskan pihaknya siap mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam mengamankan industri kelapa sawit. Dilibatkannya TNI dalam pengamanan industri kelapa sawit merupakan bagian dari tugas TNI dalam operasi militer selain perang, termasuk membantu pemerintah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Namun saat ini, Kodim 1015 Sampit masih menunggu petunjuk dan arahan pemerintah terkait kegiatan pengamanan aset strategis nasional yang ada di daerah setempat. Ya kalau kita kan sebagai aparat, ya pasti kita mendukung setiap kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah pusat ya. Kita sebagai aparat, khususnya baik itu TNI dan Polri, kan kita pasti mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, pastinya kita akan mengamankan apapun perintah tersebut dan kita laksanakan sesuai dengan petunjuk dan tugas pokok kita. Kalau sejauh ini untuk sawit di Kodim Serudam ini bagaimana Komandan? Ya kalau menurut saya belum bisa ngomong ya, tapi kan kita ini tunggu aja perkembangan dari selanjutnya apa yang akan dilaksanakan di wilayah Kalteng ini. Kita sebagai aparat itu yang mendukung lah kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah ya. Berarti intinya saat ini masih menunggu instruksi dari pimpinan juga untuk pengamanan itu ya? Ya intinya kita siap melaksanakan perintah, karena bagaimanapun kita pastinya menunggu petunjuk saja dari pemerintah.
kira-kira apa yang akan dilaksanakan dan diperintahkan untuk kegiatan yang disampaikan tadi. Untuk diketahui, Kodim 1015 Sampit membawahi 2 kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur dan Seruyan. 2 kabupaten tersebut memiliki area perkebunan kelapa sawit yang cukup besar, baik yang dikelola perusahaan swasta maupun perkebunan rakyat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.